untuk investor kalau mau datang, apalagi kita kan ini Pak, kalau Bapak tadi tanya apa yang khusus di PIM, PIM itu ada di lokasi kawasan ekonomi khusus Pak, Kek, Arun dan Sumawe. Ini sangat strategis kalau mau investasi Pak, banyak fasilitas yang kita siapkan, banyak fasilitas yang disediakan. Salah satunya kita dapat tax holiday Pak, kita membangun pabrik NPK itu dapat tax holiday Pak. Itu fasilitas-fasilitas yang harus kita manfaatkan Pak. Jadi kalau orang pada ragu-ragu investasi di Aceh, misalnya karena alasan tidak aman dan sebagainya, alhamdulillah nama saya Pak Jaka Kirwanto, jadi artinya masih nama orang Jawa, tetapi tidak ada masalah sama sekali saya di Aceh, tidak ada yang pernah selama ini mempermasalahkan kejawaan saya, tidak ada Pak. Jadi tidak ada yang gara-gara saya Jawa terus diteror, tidak ada sama sekali, semuanya aman. Jadi kalau mau investasi di daerah Aceh, insya Allah Pak, nggak ada masalah sama sekali dari sisi keamanan. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi edukasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya sudah bertemu dengan salah seorang alumninya, tepatnya alumni Fakultas Teknik Kimia UGM, yaitu Bapak Jaka Kirwanto. Beliau sekarang adalah Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Iskandar Muda PIM Aceh. Apa kabar Pak Jaka? Alhamdulillah Pak, baik Pak Bambang. Bapak mungkin bisa cerita mengenai masa-masa kuliah di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Teknik Jurusan Kimia, Teknik Kimia, dan dalam karir-karir selanjutnya sampai akhirnya sampai di PIM sebagai Direktur Operasi dan Produksi. Monggo silakan Pak Jaka. Ya Pak, terima kasih Pak Bambang. Jadi saya masuk kuliah tahun 84 Pak, angkatan lama Pak, 84. Terus kuliah sebagai mahasiswa pada umumnya lah Pak, artinya tidak ada yang menonjol, sangat biasa saja seperti pada umumnya mahasiswa. Saya saat itu lulus dengan IP yang standar dan saya lulus tahun 90 pada bulan November Pak. Setelah itu wisuda November, 1 bulan berikutnya saya langsung ke Pupuk Kaltim Bontang Pak. Jadi saya alhamdulillah belum pernah ngalami nganggur yang lama, jadi saya sebulan setelah wisuda lah saya langsung ke Pupuk Kaltim Bontang. Saya besar di Pupuk Kaltim Bontang sampai 28 tahun Pak. 28 tahun saya berkarya di Pupuk Kaltim Bontang. Pada tahun 2018 Oktober Pak, saya ditugaskan sebagai General Manager Produksi di PIM Pak, PIM Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe Aceh. Jadi memang karena Pupuk Kaltim sama PIM itu kan di bawah satu holding Pak ya, di bawah holding Pupuk Indonesia. Jadi ada pertukaran karyawan seperti itu, mungkin ya wajar Pak ya, karena
Ya, saat itu kami ditugaskan pada tahun 2018 Oktober ditugaskan sebagai GM produksi di Pupuk Iskandar Muda. Pada bulan Agustus 2020, tanggal 25 Agustus, jadi setahun lebih sedikit, saya ditugaskan sebagai Direktur Operasi dan Produksi di PT Pupuk Iskandar Muda di Lok Sumawe Aceh, Pak. Itu perjalanannya, Pak. Jadi dari awal kuliah yang sebagai mahasiswa pada umumnya, Pak, sampai akhirnya tidak menyangka tiba-tiba sekarang saya harus begitu jauh dari di ujung barat di Aceh, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Saya banyak mau mewawancarai alumnus Fakultas Teknik Teknik Kimia ini. Kebanyakan alumni Pupuk Kaltim, Pak ya. Jadi seperti pembibitannya di Pupuk Kaltim kemudian disebar kemana-mana. Ya, kalau pupuk, iya Pak. Kalau pupuk jadi semacam akademinya lah, Pak. Akademi pupuk itu di Pupuk Kaltim. Karena apa, Pak? Karena Pupuk Kaltim itu pabriknya paling banyak, Pak. Dia ada 7 pabrik, dan pabrik pupuknya itu lisensinya macam-macam, Pak. Ada beberapa macam lisensi dibanding pabrik pupuk lain itu yang lisensinya sejenis, tapi Pupuk Kaltim itu lisensi urea pabrik urea apapun ada di sana. Jadi itu semacam akademi. Akhirnya setelah lulus dari Pupuk Kaltim baru bisa distribusi kemana-mana. Baik. Nah, sekarang mungkin Bapak bisa jelaskan posisi PT Pupuk Iskandar Muda ini, baik posisi produksinya, posisi spesifikasinya, apa yang paling dikenal di PIM ini, Pak? Kalau PIM, Pak, saat ini memang kalau dibandingkan pabrik pupuk yang lain, Pak ya, kita dalam konteks jumlah produksinya paling kecil, Pak. Dalam konteks jumlah produksinya paling kecil, karena misal dari kita kalau dibandingkan Pupuk Kaltim itu pabriknya ada 5 pabrik pupuk, terus yang lain ada yang punya 3 pabrik pupuk, Pusri ada 4 tapi yang beroperasi 3, terus Petro punya 2, Kujang punya 2, PIM ini sebetulnya punya 2 juga, Pak. PIM itu sebetulnya juga punya 2 pabrik, namun yang beroperasi sementara ini baru 1 karena keterbatasan gas, Pak. Jadi kita itu yang paling spesifik, makanya Pak, kalau yang ditanya paling spesifik di PIM itu adalah paling spesifik di PIM itu adalah karena kesulitannya mendapatkan gas, Pak. Jadi saya dulu, Pak, di Pupuk Kaltim itu pabriknya ada 5. Waktu saya di Pupuk Kaltim, masalah gas itu sangat-sangat jarang saya hadapi, Pak. Sehingga pabrik itu on stream-nya tinggi sekali. Jalan terus. Tapi begitu ke PIM, saya itu menghadapi masalah yang sangat spesifik karena ada kesulitan gas, Pak. Jadi kalau di PIM itu dulu waktu awal-awal saya masuk tahun 2018, itu seperti problem gas itu seperti minum obat, Pak, sehari 3 kali. Jadi seperti itu. Jadi pabrik itu berkali-kali mati karena memang kesulitan gas, karena kita tuh kontrak gasnya memang sumber gasnya sangat terbatas, Pak. Dari gas itu kan, jadi sangat terbatas, sehingga yang paling spesifik sekarang PIM itu alhamdulillah hingga saat ini kita bisa survive meskipun gasnya kesulitan. Namun sekarang pada akhir tahun 2021 ini kami mendapatkan jatah atau alokasi LNG dari pemerintah, Pak, dari alokasi dari BP Tangguh, Pak. Bagi kami mahasiswa Gajah Mada semua, ku berjanji memenuhi panggilan bangsa. Jadi kami sekarang mendapatkan alokasi LNG dari BP Tangguh, 1 tahun dikasih alokasi 5 kargo. Itulah yang kami rencanakan untuk menjalankan 1 pabrik lagi, Pak. Jadi kami sebenarnya punya 2 pabrik, namun sejak tahun 2001, Pak, PIM itu kesulitan mendapat gas, Pak. Sejak 2001. Jadi sejak 2001 kita dibangun tahun 82. Perusahaan berdiri tahun 82, kita beroperasi mulai tahun 85.
85 sampai 2000 itu gagal sekali Pak BIM karena produksinya pasti di atas target. Saat itu juga sumber gasnya kan masih bagus Pak. Jadi di saat itu Lok Sumawe itu mentereng karena di sisi sebelah tetangga kami ada Arun yang punya LNG, terus yang di kita ada pabrik pupuk yang juga ada AAF saat itu Pak. Itu saat itu betul-betul sangat hebat produksinya. Namun sejak tahun 2001 kita ada shortage gas Pak, ada keterbatasan pasokan gas. Sampai 2020 ini kita ibaratnya jatuh bangun karena kesulitan mendapat gas Pak. Baru tahun 2020 kemarin bulan Juni kita sudah ada pasokan gas dari Blok A. Blok A itu sekitar 100 km dari Lok Sumawe, pusat produksi kami. Sehingga sekarang sudah mulai ada titik terang di PIM, gas kita sudah mulai lancar, dan alhamdulillah mulai tahun ini juga, akhir tahun kita mendapat jatah alokasi LNG dari BP Tangguh, karena ada keputusan Menteri Kepmen ESDM, PIM mendapatkan harga khusus dari BP Tangguh, Pak. Insya Allah mulai tahun 2020, akhir bulan ini mulai, dan seterusnya at least 5 tahun ke depan kita mendapat pasokan LNG dari BP Tangguh untuk menjalankan 1 pabrik lagi Pak kita Pak rencananya. Jadi nanti kami bisa jalan dengan 2 pabrik, dari sisi kapasitas produksi nanti akan sama dengan Kujang dan petrokimia dari sisi pabrik Jurianya Pak ya, seperti itu. Ya. Pak Jaka, dulu pembangunan PIM itu kan salah satu pertimbangannya mendekati sumber bahan baku, ya, antara lain Arun dan sebagainya itu. Apakah meleset antisipasi atau perhitungannya, atau ada masalah produksi di Arun, atau produksinya digunakan untuk yang lain? Saat itu kan kita ada booming Pak ya, booming terakhirnya produksinya LNG memang melimpah Pak ya. Namun ternyata mulai tahun 2001 produksinya makin lama makin turun Pak, ada shortage, bahkan pabrik AAF Pak yang di samping kita, yang di tetangga kita persis itu sudah tutup jauh lebih lama, tetapi alhamdulillah PIM bisa survive. Jadi memang keterbatasan dari pasokan Pak, kita memang keterbatasan pasokan yang dari Arun. Sekarang pun Arun Pak tidak ada sumber LNG lagi. Arun itu sekarang beroperasinya berbeda Pak, bukan sumber lagi tapi sebagai regasifikasi Pak dari LNG. Jadi sekarang kita nanti untuk menjalankan 1 pabrik lagi kita mendapatkan LNG yang diregasifikasi dari Arun Pak. Jadi skema bisnisnya di Arun pun sekarang sudah berubah juga Pak. Ada keterbatasan suplai gasnya Pak. Nah, kalau begitu jangka panjang seperti apa masa depan PIM ini Pak berkaitan dengan bahan baku? Nah, kalau jangka panjang Pak, dari menengah dulu Pak, menengah kita sudah ada suplai LNG Pak ya. Menengah sudah ada suplai LNG. Terus yang jangka panjangnya ini sekarang sudah ada beberapa dari survei, dan ini sudah ada proses untuk ada lagi nanti akan sumur-sumur baru Pak. Insya Allah ini akan sudah ada titik terang kemungkinan, tapi mungkin masih tahun 2025-2026 yang akan ada sumur-sumur baru yang akan dieksplorasi Pak. Sementara kita dengan kontrak kontrak gas yang sekarang, yang dengan Blok A ini akan berlaku sampai tahun 2032 Pak. Mudah-mudahan nanti sebelum kontrak itu habis akan ada sumber-sumber baru yang bisa mensuplai untuk PIM ke depan Pak. Tadi tentang spesifikasi Pak yang belum dijelaskan. Artinya produk
PIM ini jenisnya apa Pak? Hanya urea atau ada yang lain? Kalau produk kita hanya urea Pak, jadi memang produk kita hanya amonia dan urea. Produk yang kita hasilkan Pak ya, produk yang kita hasilkan beda dengan petrokimia yang banyak sekali, ada ZA, ada ini. NPK kita sedang membangun Pak, jadi kita untuk pengembangan kita saat ini punya 2 pabrik amonia dan urea. Ke depan ini kita sekarang sedang membangun pabrik NPK Pak. Kita harapannya mungkin triwulan ketiga tahun depan kita sudah pabrik NPK kita sudah kembali sudah bisa berproduksi Pak, pabrik baru Pak, dan kapasitas 500.000 ton. Kalau tidak salah produksinya itu sekitar 500 atau 600 apa Pak? Kalau kapasitas 570.000 ton per tahun Pak, untuk urea Pak ya. Satu pabrik 570.000 ton per tahun. Jadi kalau 2 pabrik kali 2 1.140.000 ton Pak. Kapasitas terpasang Pak ya. Nah, ya. Pak Jaka, ini digunakan untuk apa? Program pupuk subsidi atau juga untuk non subsidi? Nah, ini Pak, kalau kondisi spesifiknya di PIM Pak. Kondisi spesifiknya di PIM awal mulanya adalah karena memang keterbatasan gas sehingga kita hanya menjalankan satu pabrik. Begitu kita menjalankan satu pabrik, mau tidak mau akhirnya terkenanya adalah HPP kita tinggi, Pak. HPP kita tinggi. Karena HPP kita tinggi. Sementara selama ini, Pak, selama ini kita hampir 100% kita untuk subsidi, Pak. Untuk subsidi. Namun alhamdulillah, Pak, alhamdulillah tahun ini kita bisa menurunkan HPP dengan cara efisiensi energi. HPP kita turun dan alhamdulillahnya lagi harga komoditas naik. Jadi harga urea naik. Tahun ini kita sudah bisa mulai ekspor, tapi juga belum begitu banyak. Kita sekitar 10% yang bisa kita ekspor, Pak, untuk ureanya. Soal KPR dan punya rumah, dari dulu cuma ada satu nama, satu bank yang megang banget. Sekarang A sampai Z-nya serba digital buat kita. Cukup satu website untuk mulai cari hunian yang oke. Lagi sesibuk apapun, cukup satu fitur ngajuin KPR online. Sampai satu aplikasi biar gampang bayar biaya rutin. Kini, semua ada di jarimu. Satu nama dengan pengalaman 45 tahun memimpin segmen KPR. KPR pasti BTN. Ya, itu juga salah satu misinya dulu membangun pabrik pupuk yang dekat pelabuhan. Itu ya, sasarannya untuk ekspor. Ya. Selat Malaka, jadi kita tuh dari sisi Pak, kalau kita dari sisi potensi itu strategis sekali, Pak. Potensi kita strategis sekali. Kalau kita dibandingkan, mohon maaf, misalnya, kalau Pusri dia tidak punya laut, hanya sungai, Pak ya, kecil. Di Kujang malah tidak punya laut. PIM itu punya laut, Selat Malaka yang mau kemana-mana dekat. Ini kalau kita dari sisi potensi, kita itu sangat besar kalau mau ekspor. Makanya tahun ini, alhamdulillah, kita sudah mulai bisa ekspor urea. Insya Allah kalau kita misalnya nanti pabrik satunya lagi, PIM 1 itu PIM yang pabrik yang lebih lama nanti bisa kita jalankan lagi akhir tahun ini reaktivasi, produksi kita akan sangat berarti 2 kali lipat daripada kebutuhan subsidi dan alokasi untuk PIM. Insya Allah kita bisa betul-betul komersil, Pak. Kita komersil itu bisa ekspor, bisa dalam negeri, tapi komersil, Pak. Ya. Kalau nggak salah yang baru saja kan ekspornya ke Sri Lanka, Pak ya? Iya. Ya. Padahal dulu kira-kira 20 tahun yang lalu itu ada ekspor pupuk dari Indonesia itu antara lain di Bangladesh, Pak. Itu juga mereka impor dari Indonesia. Ya. Jadi pasarnya sebenarnya banyak sebenarnya. Iya, Pak. Ya, makanya ini sebetulnya dengan kondisi ini betul-betul kondisi yang bagus sekali untuk saat ini, Pak, ya, untuk ekspor ya. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini kondisi ini bertahan dan ini pabrik kita satunya bisa segera recovery, bisa beroperasi kembali mumpung ada alokasi LNG. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan momentum ini, Pak, sehingga kita betul-betul PIM bisa bangkit seperti zaman jaya-jayanya dulu, Pak. Janji setia ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi di dalam persatuan. Ya, karena gas kurang sekarang kan mulai ada apa Pak ya, riset itu untuk membuat urea dari berbagai bahan, termasuk dari batu bara dan sebagainya. Itu mungkin nggak Pak, PIM mengambil produksi seperti itu? Secara teknis memungkinkan, Pak. Secara teknis, Pak, ya, kita bicara secara teknis. Tapi kalau saya pernah ya, waktu di Pupuk Kaltim, kebetulan saya ketua tim studi untuk gasifikasi batu bara, Pak, ya. Saya pernah jadi ketua tim studi gasifikasi batu bara. Dari sisi feasibility, Pak, itu masih berat, Pak, untuk dijadikan secara teknis memungkinkan, Pak. Secara teknis kita bicara teknis, Pak, ya. Namun itu dibandingkan dengan gas LNG dan sebagainya itu akhirnya jatuhnya lebih mahal, Pak. Jatuhnya jauh lebih mahal. Karena itu perlu investasi yang cukup mahal dan akhirnya apalagi harga batu, kalau misal itu dulu harga batu bara itu kita sudah asumsinya sudah sangat-sangat rendah, Pak. Itu pun masih belum visible saat itu. Apalagi harga batu bara sekarang itu sudah berpuluh-puluh kali lipat naiknya. Dari visibility tadi kelihatannya berat, Pak. Apalagi kita sekarang ada isu lingkungan kan, Pak, isu lingkungan, pengurangan karbon dan sebagainya. PLN saja sekarang sudah justru mengurangi karbon dan sebagainya, itu yang semakin berat kalau kita dengan batu bara, Pak. Ya. Nah, sekarang mengenai NPK, Pak. NPK ini memang menarik sehingga swasta pun sekarang juga ramai-ramai membangun pabrik karena kebutuhan untuk sawit juga luar biasa. Nah, kalau PIM mengembangkan NPK itu tidak ada masalah lagi, Pak, tentang gasnya tadi. Kalau NPK sebetulnya kan tidak perlu banyak gas, Pak, ya, bahan bakunya. Itu kan ini kan bahan bakunya nanti ada amonia, ada K-nya kan dari kalium. Itu kan artinya tidak perlu, tidak sama dengan pabrik amonia urea, Pak. Jadi ini nanti bahan bakunya salah satunya amonia kita sudah punya, seperti itu, Pak. Nanti bahan baku lainnya nanti kita akan kerjasama dengan Petro bagaimana kita disuplai bahan baku dari petrokimia, gitu, Pak. Nanti kita konsepnya kita kerjasama bahan bakunya dan petrokimia, Pak. Jadi kalau gas tidak akan secara signifikan, kecil sekali, Pak. Tidak akan banyak kita perlukan gas tambahan, Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya. Nah, tadi Bapak sudah bicarakan mengenai pengaruh pabrik pupuk ini sebagai penghasil CO2. Dan kita semua sedang punya problem, yaitu untuk berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca itu. Nah, kira-kira ke depan nasib pabrik-pabrik pupuk ini seperti apa, Pak? Sekarang kan ada konsep blue ammonia, ada green ammonia, Pak, ya. Kalau green ammonia mungkin berat nanti karena green ammonia itu kan dari hidrolisis air. Kalau blue ammonia nanti CO2-nya bisa kita injekkan blue ammonia itu CO2-nya bisa kita injekkan ke sumur-sumur, gitu, Pak, ya. Ini kita sedang studi, Pak, dengan beberapa pihak apakah kita mungkin nanti pengembangan blue ammonia, Pak. Itu satu, blue ammonia. Yang kedua, kalau dari sisi CO2, Pak, dari sisi CO2 kita juga ada program di PIM. Kita sedang menjajaki untuk pemakaian power dari tenaga surya, Pak. Kalau itu pemakaian power dari tenaga surya, kita nanti akan yang kita gunakan dulu mungkin adalah di perumahan, Pak. Perumahan kita kan kebutuhannya sekitar 1 megawatt, Pak. Nah, itu nanti bisa saja nanti kita
ini dalam konteks visi kita untuk punya andil untuk mengurangi CO2, Pak ya. Itu salah satunya kita nanti akan pemakaian PLTS, Pak ya, pemakaian tenaga surya itu. Selain kita sedang studi juga yang itu tadi Pak, blue ammonia tadi Pak, dengan beberapa rekanan. Ya, baik Pak. Sekarang kembali ke UGM Pak. Ya, ya. Nah ini kan banyak sekali alumni-alumni UGM yang tersebar di mana-mana ya. Nah itu apa Pak yang mentautkan, yang menjadi identitas ciri semangat bahwa ini UGM gitu Pak? Kebetulan di PIM tidak banyak yang UGM Pak, tapi kalau sudah sama-sama UGM tuh kayaknya ada apa Pak ya, perasaan. Kalau UGM di apalagi agama itu kan Pak ya, guyub rukun migunani kan gitu Pak ya. Guyub rukun itu jadi artinya kalau kita sama-sama UGM itu seolah-olah karena sama-sama merasa pernah satu kampung kan Pak ya, satu kampung besar di Jogja. Itu kan seolah-olah sudah merasa satu ikatan gitu Pak, satu ikatan, kita merasa sebagai saudara yang pernah sama-sama berjuang di Jogja itu Pak. Baik, nah mungkin Bapak ada saran atau harapan ya kepada alma mater, artinya mungkin setelah mendapat pengalaman di lapangan dan sebagainya ada yang perlu disempurnakan, apakah proses belajar mengajar atau pembekalan nilai-nilai yang diperlukan untuk menghadapi lapangan. Nah juga langsung ke mahasiswa mungkin ada kiat-kiat yang ingin disampaikan termasuk pada alumni terutama yang baru-baru mau mencari karirnya di mana gitu. Silakan Pak. Ya kalau saya pesannya apa Pak ya, kalau menurut saya kan selama ini kan UGM sudah bagus Pak ya, ada dari sisi jaringan kita sudah paling banyak linknya ya, jaringannya sudah sangat merata dan sebagainya. Saya sangat, salah satu yang membuat saya sangat terkesan itu adalah waktu KKN Pak. Artinya KKN itu ada nilai-nilai bahwa kita itu harus bermanfaat bagi lingkungan, bermanfaat bagi sesama, bermanfaat untuk tempat yang di mana kita tinggal. Itu kan kita waktu KKN itu kan tinggal di tempat yang jauh dari rumah kita gitu. Itu yang saya alami Pak. Saya dari orang Klaten, kuliah di Jogja, kerjanya di Buntang, sekarang lebih jauh lagi di ujung barat. Saya ingin pesannya bahwa dimanapun bumi dipijak, dimanapun bumi dipijak, kita harus menjunjung langit di situ Pak. Jadi artinya ya sama dengan waktu saya KKN dulu, bahwa saya ingin betul-betul menjunjung langit di mana saya memijak bumi. Jadi saya ingin menyampaikan pesan pada teman-teman yang alumni atau yang nanti mau mencari pekerjaan Pak, adik-adik saya, dimanapun nanti kalian bekerja, ya disitulah kalian harus berbakti untuk memajukan tempat kalian berbakti tersebut Pak. Jadi kalau saya secara darah, artinya darah saya kan nggak ada hubungannya sama Aceh Pak, secara darah Pak ya. Tetapi kan karena saya bekerja di Aceh, saya bekerja di Laut Sumawe, itulah tempat yang saya saat ini harus betul-betul bela mati-matian, saya junjung tinggi bagaimana saya bisa bekerja dengan etos kerja yang sebaik-baiknya, sehingga suatu saat saya meninggalkan Aceh, ada legasi yang saya tinggalkan. Bahwa inilah kerjaan saya, bahwa ada legasi tersebut gitu Pak. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Ya, Aceh aman
aman Pak ya sekarang? Alhamdulillah Pak, aman sekali. Jadi kalau memang Pak, ini yang perlu saya sosialisasikan Pak. Setiap saya ketemu teman-teman itu sama pertanyaan dengan Pak Bambang tadi. Saya ketemu saudara saya di Solo, gimana? Begitu tahu kerjaan sekarang di mana? Di Aceh. Aceh aman ya? Pak, saya selama di Aceh itu alhamdulillah, kalau namanya, mohon maaf, kalau namanya kriminal kecil-kecilan dimanapun ada kan Pak. Misalnya ada orang yang mencuri ayam misalnya kayak itu tuh di mana-mana ada, bukan hanya di Aceh, dimanapun ada lah ya. Di Arab juga ada. Jadi maksud saya kalau di sekarang itu alhamdulillah saya sangat nyaman di Lok Sumawe karena memang kondusif, aman, tidak ada masalah sama sekali dari sisi keamanan Pak. Untuk investor kalau mau datang, apalagi kita kan ini Pak, kalau Bapak tadi tanya apa yang khusus di PIM, PIM itu ada di lokasi kawasan ekonomi khusus Pak, KEK, Arun dan Sumawe. Ini sangat strategis kalau mau investasi Pak, banyak fasilitas yang kita siapkan, banyak fasilitas yang disediakan. Salah satunya kita dapat tax holiday Pak, kita bangun pabrik NPK itu dapat tax holiday Pak. Itu fasilitas-fasilitas yang harus kita manfaatkan Pak. Jadi kalau orang pada ragu-ragu investasi di Aceh, misalnya karena alasan tidak aman dan sebagainya, alhamdulillah nama saya Pak Jaka Kirwanto, jadi artinya masih nama orang Jawa, tetapi tidak ada masalah sama sekali saya di Aceh, tidak ada yang pernah selama ini mempermasalahkan kejawaan saya, tidak ada Pak. Jadi tidak ada yang gara-gara saya Jawa terus diteror, tidak ada sama sekali, semuanya aman. Jadi kalau mau investasi di daerah Aceh, insya Allah Pak, nggak ada masalah sama sekali dari sisi keamanan. Jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara. Oke, Pak Jaka, saya kalau ke Aceh paling terkesan dengan menu ayam tangkap. Wah, ya itu Pak, ada ayam. Iya. Kopi Sanger Pak kalau Pak Bambang. Iya. Iya. Cuma saya bertanya-tanya ini apa bedanya ayam tangkap dengan ayam yang lain? Enggak tahu Pak, gorengnya beda Pak ya, beda. Oh gitu ya. Baik. Pak Jana Pak ya. Ya, terima kasih sekali Bapak Jaka Kirwanto, Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Iskandar Muda Aceh. Orang yang lahir di Klaten 5 Oktober 1965 ya, sekarang menyatakan bahwa Aceh bukan saja aman tapi juga siap menerima investasi untuk pertumbuhan ekonominya. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaka. Cinli Pak ya. Terima kasih Pak Bambang.